kita masih ada satu lagi narasumber yang juga tidak kalah hebatnya, ya, yang juga penulis ya, saya kira ya, banyak sekali apa namanya kiprah beliau, yaitu Ibu Nur Fadilah MKM. Ya, beliau adalah dosen FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pendidikan beliau ya alumni di Universitas Muhammadiyah Jakarta juga, dan di S2 beliau adalah Universitas Indonesia di program studi kesehatan masyarakat, dan peminatannya adalah kesehatan reproduksi yang beliau tempuh di tahun 2006 sampai 2009. Pengalaman beliau pun juga tidak kalah banyaknya ya. Salah satunya adalah menjadi TOT di HIV di KPAN di Surabaya. Dan penelitian-penelitian beliau itu fokusnya di bidang kesehatan reproduksi remaja, program terapi rumatan metadon, penggunaan kondom pada pasangan menikah. Dan fokus kajian dari narasumber kita ini adalah pada pendidikan pubertas pada usia dini dan SD, lalu juga hipermedia dan disaster management. Baik, Bu Nur Fadilah ini akan juga menyampaikan pembahasan tanggapan guru pada kuesioner pubertas yang sudah pernah disampaikan. Baik, kepada Ibu Nur Fadilah, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini kayaknya waktu saya tinggal 2 menit ini kayaknya ya. Ya, masih panjang kok. 10 menit lagi ya, 10 menit sebelum jam 3 kita harus penutupan. Baik, saya ingin fokus satu saja untuk bahasan yang kali ini. Tadi semua sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh para narasumber sebelumnya. Mungkin yang ingin saya tanggapi adalah beberapa pertanyaan yang masuk terkait orientasi seksual pada remaja ya, pada masa pubertas gitu. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sekarang sering mendengar istilah LGBT ya, banyak kasus bukan cuma di dunia tapi di Indonesia dan bahkan di antara kita di dekat-dekat kita. Dulu kita pernah dengar kasus siapa tuh yang dari University Leeds University sampai korbannya lebih dari 200 orang Naga. laki-laki, dan padahal dia tinggal di sebelahnya tempat tinggal residence-nya gay residence. Tapi kenapa dia tidak bisa menjalin hubungan dengan orang seperti itu, gitu ya? Sakit. Tidak, memang dia tidak bisa menjalin hubungan sepertinya yang normal, yang sehat. Nah, kita khawatir nih anak-anak kita, remaja kita. Tadi yang Prof sampaikan 2045 Indonesia 100 tahun umurnya. Harusnya kita lagi jaya-jayanya. Tapi kok sekarang situasinya seperti ini ya. Jadi orientasi seksual, kemudian satu lagi adalah penyalahgunaan zat, penyalahgunaan obat gitu ya. Termasuk di dalamnya rokok. Ya, jadi mungkin sudah banyak dibahas juga, tapi mungkin entah kenapa ya kita kesulitan apa namanya menurunkan angka kejadian apa namanya tadi itu ya masalah seksualitas dan masalah nafsa. Kalau di kesehatan reproduksi itu ada trias kesehatan reproduksi remaja, trias KRR ya, seksualitas, kemudian nafsa, penyalahgunaan, satu lagi adalah infeksi menular seksual. Ya, jadi biasanya orang yang pakai nafsa, kemudian dia terpengaruh apa namanya pola pikirnya, kemudian dia bisa terjerumus dalam hal melakukan aktivitas seksual, akibat lanjutnya adalah mendapatkan atau terinfeksi penyakit menular seksual. Yang paling ditakutkan biasanya itu adalah HIV. Orang begitu dengar HIV, langsung kebayangnya tuh penyakit yang tidak bisa sembuh gitu ya, jadi minum obat selama seumur hidupnya, kemudian dia bisa mati kapan saja karena infeksi-infeksi ringan, apalagi sekarang ada COVID. Nah, Indonesia ini luar biasa ya, kita harus jaga-jaga. Tadi sempat disebut oleh Pak Azmi TBC. TB Indonesia saat ini mohon maaf juara 2. Ya, boleh tepuk tangan? Runner up. Sedih banget ya kita. Beberapa tahun yang lalu kita juara 3, sekarang naik jadi ranking 2. Aduh. Luar biasa ya. Luar. Apa namanya HIV Luar. tidak turun, semakin terus bertambah. Tadi LGBT kasusnya makin naik, kemudian narkoba semakin banyak. Nah, kita harus hati-hati terhadap situasi juga yang bencana, situasi bencana dan anak jalanan.
Ya, jadi mungkin para guru kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Aisyah itu biasanya ada yang di kalangan menengah ke atas, tapi umumnya ya lebih banyak di kalangan menengah ke bawah. Bahkan mereka ibu-ibunya ini luar biasa memberikan pendidikan gratis seringkali seperti itu. Nah, kita mungkin perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada hal-hal yang tadi. Bisa nggak sih dicegah? Bisa. Yang penting apa? Orang tua itu menjadi tempat curhatnya anak-anak, guru menjadi tempat curhatnya anak-anak. Jangan sampai mereka curhat kepada orang lain yang bisa berakibat dia jadi terjerumus. Kira-kira mungkin itu yang saya apa namanya garis bawahi, Bu Oni. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.